Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Ijo selaku mediator yang sudah bersertifikat. Jadi di sini saya bertugas sebagai mediator pada saat ibu berdua mediasi nanti. Jadi kemarin ibu dengan siapa? Ya, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fatmia Nur Rashid. Di sini saya sebagai penggugat. Selanjutnya ibu siapa? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ariati Eko. Di sini saya sebagai penggugat. Ya, kemarin Ibu Hatmi melakukan pengaduan kepada kami terkait hutang yang belum dilunasi. Ya, makanya kami adakan mediasi ini untuk mengundang ibu berdua dengan untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu damai. Saya jelaskan sebelumnya, saya bertugas untuk membantu proses agar terjadi kesepakatan bersama. Sebelum mediasi dilakukan, maka kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama itu berbicara bergantian ketika saya memberi instruksi untuk berbicara. Ya, kemudian tidak boleh menyela ketika yang satunya sedang berbicara, maka yang satunya harus mendengar. Begitupun sebaliknya ya. Dan tidak boleh menyerang baik fisik maupun non fisik ya. Kemudian kita harus menjaga kenyamanan ruang mediasi ini. Tidak boleh menggunakan HP selama mediasi berlangsung dan tidak boleh mengambil foto, merekam suara ataupun video dalam ruang mediasi ini selama mediasi berlangsung. Bisa dipahami? Bisa sepakat? Oke, baik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait aduan Ibu kepada kita. Ya, baik, terima kasih Ibu Mediator. Di sini awalnya permasalahan ini Ibu Ariati meminjam uang kepada saya sebesar 50 juta. Nah, dengan perjanjian akan dilunasi dengan cara menyicil selama 3 bulan. Nah, setelah sebulan perjanjian ini dibuat, Ibu Ariati memang membayar hutang ini berselang selama 2 bulan. Namun setelah bulan ketiganya, Ibu Ariati tidak lagi membayar hutangnya atau menyicil hutang tadi. Nah, mungkin itu aduan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ariati. Bagaimana tanggapan Ibu terkait aduan yang telah disampaikan oleh penggugat? Oke, baik, terima kasih atas kesekian kali waktu yang telah diberikan kepada saya. Perlu Ibu Hati dan Ibu Mediator ketahui bahwasanya memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hatmi tadi, bahwa peminjaman uang itu sudah dibuat dengan kesepakatan, di mana benar bulan pertama itu saya menyicil uang itu, begitupun dengan bulan kedua. Tetapi pas di bulan ketiga yang seharusnya uang itu saya kembalikan, namun perlu Ibu Hatmi ketahui bahwa di bulan ketiga itu saya sudah mau mengembalikan uang itu Ibu Hatmi. Namun saya punya sedikit kendala, saya tidak lari dari tanggung jawab saya Ibu Hatmi untuk pengembalian uang itu. Namun di pas bulan ketiga itu uang memang sudah ada Ibu. Uang itu memang sudah ada dan mau saya kembalikan. Namun pas di bulan ketiga itu bertepatan dengan salah satu keluarga saya, yaitu adik saya sakit tiba-tiba Ibu. Jadi uang yang hari itu mau saya kembalikan ke Ibu, saya pakaikan untuk berobat adik saya. Jadi di situ bukan semata-mata mau saya lari dari tanggung jawab saya Ibu.
Jadi saya meminta pengertiannya, saya kembalikan ke ibu mediator. Ya, bagaimana tanggapan Ibu Hatmi? Iya, baik. Di sini kan harusnya tuh ada komunikasi. Nah, kalau memang terkendala apa-apa tuh harusnya ada komunikasi antara kedua belah pihak ini. Tetapi dari Ibu Aryati ini tidak ada komunikasi sama sekali kepada saya, sehingga saya merasa bahwa Ibu Aryati ini tidak lagi membayar atau menyicil hutangnya. Nah, sehingga saya menggugat Ibu Aryati ini dan menganggap bahwa dia tidak lagi mau membayar hutangnya. Seperti itu, Ibu mediator. Ya, jadi di sini karena kurangnya komunikasi, makanya Ibu Hatmi membuat laporan kepada kami. Ya, untuk tanggapan Ibu terkait kenapa putus komunikasi, bagaimana Ibu? Langsung masuk saja ya Ibu Hatmi dan Ibu mediator. Jadi kebetulan di bulan ketiga itu kan tadi sudah saya sampaikan bertepatan adik saya masuk rumah sakit. Jadi di situ saya sedikit sibuk, saya khawatir dengan adik saya. Jadi di situ saya sampai lupa untuk berkomunikasi ke Ibu Hatmi. Dan setelah itu setelah besoknya itu saya mau berkomunikasi dengan Ibu Hatmi, namun di situ timbul rasa takut kepada diri saya. Jangan sampai setelah saya memberitahukan ini, Ibu Hatmi itu menuduh saya yang macam-macam. Saya takut Ibu. Jadi di situ dan hari ini juga saya minta waktu kepada Ibu Hatmi untuk pengertiannya, untuk penambahan waktu pengembalian uang itu. Mungkin sekian saya kembalikan. Iya baik, jadi pada dasarnya Ibu Hatmi siap untuk Siap, membayar Ibu. hutangnya. Siap Ibu. Oke, bagaimana tanggapan Ibu terkait kesanggupan dan kesiapan Ibu Aryati dalam meminta waktu untuk melunasi hutangnya? Iya, baik. Nah, kalau memang seperti itu alasannya, mungkin saya bisa memaklumi. Tapi karena kemarin kan memang tidak ada komunikasi sama sekali, nah jadi itu membuat saya juga sedikit bingung. Nah, tapi kalau memang alasannya seperti itu, saya bisa memaklumi atau memahami keadaan Ibu Aryati. Iya, bisa kita revisi ulang kembali kesepakatan yang kemarin sudah kita buat itu. Oke baik, kemudian Ibu Aryati tidak keberatan untuk revisi perjanjian. Tidak, saya tidak keberatan, Ibu, saya siap. Oke baik, ini dari Ibu Aryati sudah siap untuk menerima revisi kesepakatan tadi. Baik, jadi Ibu Hatmi bersedia kan untuk merevisi itu? Karena Ibu Hatmi sebagai penggugat ini, ya. Jadi terima kasih. Menariknya paling tidak bisa saya simpulkan bahwa ipar ibu sekalian sudah mulai bersepakat, tapi paling tidak saya mulai simpulkan kesepakatan itu menjadi beberapa poin. Ketika saya sampaikan kalau ibu ini hanya usulan ya, kalau ibu berdua setuju boleh sepakati, tetapi kalau tidak boleh disampaikan. Jadi yang pertama itu bahwa ibu sekalian sepakat merevisi kontrak perjanjian. Sepakat. Terus yang kedua, penambahan waktu pembayaran yang diminta oleh Ibu Aryati kepada Ibu Hatmi. Sepakat? Iya, sepakat. Ya, sepakat ya. Berarti yang ketiga itu ketika ada kendala atau kesulitan dalam pembayaran, Ibu Hatmi dapat memahami atau memaklumi. Iya, baik. Sebelumnya Ibu mediator ada yang ingin saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada kendala apapun dari Ibu Aryati, langsung saja komunikasikan kepada saya biar saya juga bisa memahami kendala dari Ibu Aryati. Oke baik, berarti kita sepakat ya dengan mediasi ini mungkin bisa kita katakan berhasil karena ada kesepakatan ketika
baik dari eh, Ibu Ariati selaku tergugat dan kerendahan hatinya dari Ibu Hasmi selaku penggugat. Ya, sebelum kita tutup, boleh bersalaman terlebih dahulu? Boleh, Ibu. Oke, baik. Jadi surat perjanjian perdamaian ini akan kami sampaikan ke pengadilan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.